Amin. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya perlu firman Tuhan. Ketik di kolom komentar, saya perlu firman Tuhan. Saudara, kita jelas katakan firman Tuhan membersihkan hidup kita. Ya, engkau punya karakter-karakter yang mungkin sampai hari ini adalah kebiasaan-kebiasaanmu. Tetapi ketika kita mulai mendengarkan firman Tuhan, sesuatu yang baik itu masuk dalam hidup kita. Sesuatu yang memurnikan hati kita itu masuk dalam hidup kita. Sehingga yang kotor itu keluar. Makanya Yesus bilang kepada murid-muridnya, memang kamu sudah bersih oleh karena firman yang katakan kepada. Jadi firman Tuhan membersihkan hidup kita. Selalu saya ingatkan buat setiap umat Tuhan, ayo jangan pernah lewatkan satu hari pun tanpa engkau merenungkan firman Tuhan. Kita perlu firman Tuhan, kita perlu dituntun. Dunia terlalu banyak mengajarkan, merasuki pikiran kita dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan kecemasan, dan hal-hal yang membuat kita tertekan. Tetapi firman Tuhan memberikan kita kekuatan, firman Tuhan memberikan kita pengharapan, firman Tuhan menyediakan jalan keluar buat setiap kita, dan senantiasa menerangi hati kita. Sama-sama ambil Alkitab kita, di rumah kita masing-masing, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan buat setiap kita. Saya ambil dalam Imamat pasal 25, masih dalam rangkaian kitab Kejadian sampai dengan Wahyu. Imamat 25 kita ada sampai dari ayat 23 sampai dengan ayat 28. Ya, Imamat pasal yang ke-25 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-28. Coba saudara bisa lihat di sana tentang tanah, ya. Tanah jangan dijual mutlak. Karena kata Tuhan apa? Akulah pemilik tanah itu. Jadi bangsa Israel, saudara dikasih dalam Tuhan, nggak boleh menjual lepas. Ya, jadi sifatnya kontrak, sifatnya sewa seperti itu. Ya kan? Nanti kita akan lihat sama-sama, kita akan belajar sama-sama. Dan Tuhan mengingatkan hal itu. Kenapa? Karena tanah itu kan milik kamu, kata Tuhan. Kamu hanya pakai. Makanya Tuhan bilang sama bangsa Israel, tanah itu jangan dijual mutlak karena akulah pemilik tanah itu. Sedang kamu adalah orang asing. Kamu adalah pendatang. Sama-sama bilang sama saya cuma pendatang di muka bumi. Iya kan, kita itu cuma pendatang, kita itu cuma jalan-jalan. Karena ketika rumah sudah jadi, kita akan kembali ke rumah kita. Ya, karena itu pastikan bahwa kau tidak selamanya ada di muka bumi ini. Jangan terikat dengan apapun yang ada di dunia ini. Karena kita akan bisa meninggalkan apa yang ada di dunia ini. Hidup akan senantiasa memikirkan terus yang ada di dunia ini. Sehingga engkau lupa bahwa engkau hanya pendatang. Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel, dan Tuhan ingatkan juga kepada kita. Kita cuma pendatang, saudaraku. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah. Sedang kamu adalah orang asing. Kamu itu pendatang bagiku. Ya, ayat 24. Di seluruh tanah milikmu, haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Ini yang tadi saya bilang, bahwa mereka nggak boleh jual. Ya, mereka hanya bisa memberikan pakai, memang namanya jual, tapi tidak boleh memiliki, melepaskannya. Harus ada hak menebusnya, saudara dikasih dalam Tuhan ya. Di seluruh tanah milikmu harusnya kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin, ini kasusnya kalau sampai ada orang menjual tanah, biasanya karena jatuh miskin. Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya, seorang keluarganya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus kan tahun-tahun sesudah penjualannya itu ke dalam perhitungan dan kelebihannya harus dikembalikan kepada orang yang membeli daripadanya supaya ia boleh pulang kembali ke tanah miliknya. Ayat 28 perhatikan. Tetapi jika ia tidak mampu untuk mengembalikan kepadanya, maka yang telah dijualnya itu kepada
Tetapi jika ia tidak mampu untuk mengembalikan kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya. Sampai kapan? Sampai kepada tahun Yobel. Tahun ke-50. Dalam tahun Yobel, tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang kembali ke tanah miliknya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan tentang hak menebus tanah. Bangsa Israel tidak boleh melepaskan tanah, menjual tanah tanpa memberikan hak menebus. Jadi setiap kali orang susah, ada orang susah di sana, dia menjual tanah sebagian. Kalau dia tidak bisa menebusnya, maka keluarganya, kaumnya, sukunya bisa menebusnya, terdekat menebusnya. Kalau tidak bisa, maka dia harus membiarkan tanah itu yang dibeli kepada orang lain sampai di tahun ke-50, tahun pembebasan tanah, tahun Yobel. Beberapa hari lalu kita pernah sama-sama belajar tentang tahun Yobel ini. Ya, jadi paling panjang maksimal itu tanah dipindahkan ke tangan orang lain 50 tahun sudah. Dan itu mesti kembali lagi. Jadi memang sifatnya adalah sewa, tidak pernah beli lepas. Karena tanah itu pada akhirnya akan kembali kepada kaumnya, kepada pemiliknya, kepada keluarganya yang sah gitu loh. Disewakan itu di, di 50 tahun sebagai tahun Yobel itu, saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga ketika lewat tahun itu si pembeli harus mengembalikan kepada pemilik tanah tersebut. Harus dikembalikan, nggak bisa enggak. Itu udah hukumnya. Itu udah hukumnya, saudara ya. Jadi di sini kita lihat sama-sama. Ada beberapa mungkin kita akan lihat apa sih yang Tuhan mau dari hal ini, dari hukum penebusan tanah, ya. Dari hukum penebusan tanah yang pertama jelas kita diingatkan bahwa segala sesuatu yang kita punya itu bukan milik kita. Jadi lu jangan pernah berpikir untuk oh ini punya saya nih, ini milik saya. Langsung kita lakukan apa suka-sukanya kita. Nggak bisa. Semua itu titipan. Ketik di kolom komentar, semua itu titipan Tuhan. Makanya di ayat yang ke-31 tadi, ayat yang ke-23 tadi, jelas bilang, tanah jangan dijual mutlak karena akulah pemilik tanah. Tuhan pemilik tanah. Kita datang cuma sebagai pendatang. Kan begitu, saudara. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir hanya membawa pemberian-pemberian emas-emas, gelang-gelang, anting-anting dari orang-orang Mesir. Cuman itu, nggak punya tanah, saudara yang ke-9 Tuhan. Sehingga ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan pimpin mereka dengan menjanjikan kepada mereka ada tanah yang berlimpah susu dan madunya. Diberikan. Jadi sifatnya pemberi, bukan hak milik. Maka ingat, itu ya akulah, ya memang seluruh bumi ini milik Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, ya. Jadi dari hukum penebusan tanah ini, saudara dikasih dalam Tuhan, kita diingatkan bahwa apa yang engkau bisa raih dengan tanganmu, engkau bisa usahakan dengan hidupmu, yang pada akhirnya sekarang ada kepadamu, menjadi bagianmu. Untuk dikelola. Sama, tanah itu pun begitu, saudara. Ketika mereka ada yang membutuhkan duit, mereka jatuh miskin, mereka membutuhkan duit, mereka menjualnya. Tetapi orang yang membelinya itu harus memberikan hak penebusan tanah kepada si orang yang menjual ini supaya bisa ditebus. Ketika ditebus, mereka harus membayar sampai sabat, sudah dikasih sampai sampai tahun sesudahnya itu dibayarkan. Tetapi kalau dia nggak mampu untuk menebusnya, dia mesti tunggu 50 tahun. Nanti 50 tahun kemudian, di tahun Yobel, baru tanah itu kembali lagi kepada. Jadi itu membuktikan bahwa semua itu milik Tuhan. Hasil pemikiranmu, kalau bukan karena kepintaran dari Tuhan, dari siapa? Apa yang kau raih, kalau bukan karena kekuatan, kesehatan dari Tuhan, itu dari siapa? Tuhan. Seluruh isi bumi ini milik kepunyaan Tuhan. Kepunyaan Tuhan emas, kepunyaan Tuhan perak, kepunyaan Tuhan lah seluruh isi bumi. Kita hanya apa? Pengguna. Kita hanya pengelola. Sehingga tidak ada orang yang menyombongkan diri terhadap apa yang dia punya. Sehingga akhirnya ada orang yang menginjak-injak harga diri orang lain hanya oleh karena dia tidak memiliki apa yang kita miliki. Kita bisa injak-injak orang lain. Tidak bisa. Tidak bisa.
Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada aku kembali ke kosong, pulang kosong. Ya saudara ya. Jadi kita nggak bawa apa-apa. Nah, jadi dari penebusan tanah, dari hukum penebusan tanah ini kita diingatkan sama Tuhan sesuai dengan apa dia katakan ayat 23, jangan dijual mutlak karena akulah pemilik tanah itu sedang kamu orang asing pendatang bagiku. Jadi yang pertama ingat apa yang kita dapat di dunia ini, apa yang kita raih dengan tangan kita, ingat itu milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Itu anugerah. Itu kemurahan Tuhan. Ketika orang sadar bahwa apa yang dimilikinya dan milik Tuhan, dia gak berani sombong. Gak berani. Kenapa? Karena dia tahu itu pemberian Tuhan yang bisa Tuhan ambil dan Tuhan bisa kasih ke orang lain. Dia gak bisa sombong. Kalau sampai ada orang yang memiliki banyak hal dalam kehidupan dan dia mulai nginjek-nginjek orang lain, aduh sudah dikasih dalam Tuhan. Orang kayak gitu siap-siap aja. Dia merasa bahwa dirinya punya segala sesuatu sehingga dia bisa menguasai segala sesuatu, mengambil alih segala sesuatu dengan kekuatan kuasa. Oh, saya punya uang, saya punya kedudukan, saya punya jabatan, saya punya kenalan-kenalan yang bisa saya tundukkan, taklukkan dengan apa yang saya miliki. Hati-hati bos, hati-hati. Ingat, kita hidup berapa lama sih? Hah? Nyawa itu pun milik Tuhan. Berjaga-jagalah, waspada. Ya, jadi yang pertama dari hukum penebusan diingatkan apa kita dapat di dunia ini bukan milik kita, milik Tuhan, dan itu cuma dititipkan sementara dalam kehidupan kita. Yang kedua, dari hukum penebusan tanah ini kita diingatkan bahwa kita yang kuat wajib menolong mereka yang lemah. Makanya di ayat yang ke-25, coba saudara lihat. Di ayat yang ke-25 firman Tuhan bilang begini, apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaum yang terdekat, harus datang dan menebus tanah yang telah dijual, saudara. Itu hukum. Kalau si penjual ini nggak bisa menebus, maka kaumnya, orang yang kuat di kaum itu, orang yang lebih di kaum itu, saudaranya yang harus menebus. Hukum ini dibuat supaya ada keseimbangan, supaya ada keadilan yang merata antara orang yang berada dengan orang yang kurang, supaya saling menopang. Saudara ingat, keberadaan kita di muka bumi ini kalau dititipkan sesuatu sama Tuhan, pasti Tuhan punya rencana. Pasti Tuhan punya rencana. Minimal kita bisa menguatkan orang-orang yang lemah di sekeliling kita. Minimal kita bisa menolong orang-orang yang gak kuat di sekeliling kita. Makanya firman Tuhan katakan dalam Galatia 6 ayat 2 dan ayat 3. Coba saudara lihat. Galatia pasal 6 ayat 2 dan ayat 3 firman Tuhan bilang begini. Bertolong-tolonganlah. Bukan saling menghakimi, saling bertolong-tolongan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Jadi setiap orang tuh punya beban, ya. Saudara punya beban sendiri, saya punya beban sendiri. Tapi kita bukan karena kita punya beban, lalu kita nggak bisa tolong beban orang lain. Bukan seperti itu. Kalau orang seperti itu, dia akan berkata, loh saya aja punya masalah, saya aja punya pergumulan, bagaimana saya bisa tolong mereka, Pak? Saya aja punya kekurangan, saya aja punya keterbatasan, bagaimana saya bisa tolong mereka? Nggak begitu, saudaraku. Kalau kita punya kekurangan, kita punya kelemahan, kita punya masalah, itu seharusnya tidak menjadi penghalang buat kita, buat orang-orang lain. Di tempat di mana engkau lemah, engkau mungkin tidak bisa tolong mereka. Tetapi di tempat di mana engkau kuat, engkau bisa tolong mereka. Engkau punya waktu, engkau punya kekuatan, engkau punya tenaga, engkau punya hikmat, diberikan sama Tuhan. Bantu topang orang-orang yang lemah. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, firman Tuhan katakan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu, apa dibilang? Memenuhi hukum Kristus. Jadi orang yang menolong sesamanya, orang yang menanggung kelemahan sesamanya,
dia memenuhi hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Ayat 3-nya, saudara. Ayat 3-nya ekstrim. Coba saudara lihat. Ayat 3-nya, coba saudara lihat. Apa sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Jadi kalau dia pikir, aduh, hidup saya udah berguna, tetapi jadi ingat, keberadaan kita itu untuk berguna buat orang lain. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus berguna buat orang lain. Sama-sama bilang sama saya harus berguna buat orang lain. Amin. Yes. Hidup kita itu harus berguna buat orang lain. Hidup kita itu harus berarti buat orang lain. Itu buah namanya. Ya, buah itu hanya bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling pohon tersebut. Sehingga akhirnya orang-orang merasa terberkati dengan keberadaan pohon itu. Sama dalam hidup kita itu, sudah. Kalau kita saling bertolong-tolongan, menanggung orang yang lemah, menguatkan mereka, mendoakan mereka, minimal kita bisa menguatkan mereka. Jadi nggak ada alasan engkau tidak bisa jadi berkat buat orang lain, sekalipun kau punya masalah. Ada orang bilang sama saya, pendeta, bagaimana saya bisa menguatkan pasangan suami istri itu yang punya masalah keluarga kalau saya pun punya masalah rumah tangga? Saya bilang begini, no, masalah mereka, masalah kita pribadi, ada Tuhan yang tolong saya, ada Tuhan yang tolong kita. Masalah rumah tangga kita, ada Tuhan yang tolong kita. Tetapi masalah keluarga orang lain, rumah tangga orang lain, ada kita yang bisa menopang dia. Kita minimal bisa mendoakan dia. Kita minimal bisa mendengar masalah mereka. Care. Ayo belajar untuk berarti buat dana. Kita tidak lebih di uang, kita tidak lebih di finansial, tapi kita punya hati untuk masalah orang lain. Kita punya hati untuk mendoakan orang lain. Itu sudah jadi berkat buat orang. Bukan berarti engkau punya pergumulan, lo kok nggak bisa menguatkan orang lain, kok nggak bisa jadi berkat. No, itu salah besar. Itu tipuan iblis, saudara saya bilang. Kenapa? Iblis mau hidup kita stagnan. Iblis mau hidup kita nggak menghasilkan apa-apa, kita nggak menghasilkan buah. Iblis mau hidup kita stuck. Tetapi Tuhan mau hidup kita menghasilkan buah. Makanya iblis mengingatkan kita, lu punya masalah, ngapain tolong orang lain? Selesaiin aja dulu masalah lu sendiri. Kan begitu. Iblis selalu mengintimidasi kita dengan masalah kita. Makanya sekarang stop fokus kepada masalahmu, stop fokus kepada kekuranganmu. Ayo melangkah. Di luar sana banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Jangan sampai karena kau punya masalah lalu kau tidak bisa melangkah untuk menjadi berkat buat orang lain. Jangan sampai salah besar, ya. Jadi yang kedua yang perlu kita ingat dari hukum penebusan tanah ini, kita belajar yang pertama, apa yang kita dapati di dunia ini bukan milik kita namun milik Tuhan. Yang kedua, kita yang kuat wajib menolong orang yang lemah. Apapun yang bisa engkau buat, bukan yang tidak bisa engkau buat. Yang bisa engkau kerjakan, bukan yang tidak bisa engkau kerjakan. Lakukan. Sehingga keberadaan kita boleh berarti buat orang lain. Roma 15 ayat yang pertama. Roma pasal 15 ayat yang pertama bilang apa? Kita yang kuat wajib. Hukumnya wajib. Mesti, kudu, harus, wajib, ya. Kita yang kuat wajib. Sama-sama bilang sama saya, wajib. Mesti, harus. Kita yang kuat wajib menanggung, apa dibilang? Kelemahan orang yang tidak kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Disinilah terlihat apakah kau bisa menjadi berkat buat orang lain. Minimal kau menguatkan orang lain. Di akhir zaman ini banyak masalah, banyak tekanan hidup, banyak orang yang mencari kebenaran. Ayo, lakukan sesuatu. Yang bisa kau lakukan tentunya, jangan yang tidak bisa kau lakukan. Oh, saya tidak bisa ini, pendeta, saya tidak bisa ini. Stop bilang tidak bisa. Apa yang kau bisa, itu aja yang kau buat. Dari semua hal nggak mungkin kau nggak bisa. Pasti ada yang kau bisa. Karena Tuhan selalu memberikan talentanya. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Mungkin kau cuma 1.
lakukan, kerja, jangan kau tanam. Ya, yang terakhir, yang ketiga, dari hukum penebusan tanah ini kita belajar bahwa Tuhan menghendaki keadilan bagi setiap orang sehingga tidak ada yang dirugikan, tidak ada ketimpangan ekonomi dari hukum penebusan tanah ini. Yang kuat wajib menanggung yang lemah, bahwa hukum itu harus ada kembali lagi untuk supaya tebus lagi. Ada hal-hal yang memang Tuhan buat peraturan ini supaya rata gitu loh saudara, adil buat semua. Kalau Tuhan menghendaki keadilan buat hidup manusia, maka kita pun anak-anak Tuhan harus melakukan apa yang sama. Minimal kita harus menjadi orang-orang yang berlaku adil buat sama kita. Apapun itu. Makanya beberapa hari lalu kita belajar jangan merugikan orang lain, belajar untuk hidup adil. Belajar untuk hidup menyadari bahwa kalau engkau tidak pengen dirugikan, jangan rugikan orang lain. Kalau engkau pengen mengalami keadilan dalam hidupmu, ayo belajar untuk berbagi keadilan buat orang lain. Dari hukum ini kita belajar 3 hal ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ingat, melalui hukum penebusan tanah, kita diingatkan bahwa segala yang kita punya itu punya Tuhan. Tanah itu milik Tuhan. Apa yang kau kelola, apa yang kau kerjakan, apa yang kau punya, itu milik Tuhan yang dititipkan untuk engkau kelola. Tapi asli. Yang kedua, kita belajar kita yang kuat wajib menanggung yang lemah. Untuk keberadaan kita menjadi berkat buat orang lain. Dan yang ketiga, kita diingatkan dari hukum penebusan tanah ini, bahwa Tuhan mau memperlakukan keadilan buat semua manusia. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan berlakulah adil. Jangan timpang keadilan. Ingat, mungkin orang lain nggak tahu, tetapi Tuhan tahu apa yang kau lakukan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena hari ini kami belajar firman Tuhan, kami diingatkan bahwa segala yang kami punya, segala yang kami miliki itu adalah kepunyaan Tuhan. Yang Tuhan izinkan untuk kami kelola, untuk kami kerjakan, untuk kami buat segala sesuatu selama kami tinggal di muka bumi. Dan kami berdoa biarlah Tuhan terus ingatkan kami, anak-anak Tuhan, kami yang bekerja, kami yang usaha, kami yang berbisnis. Biarlah kami selalu diingatkan bahwa apa yang kami kerjakan semua karena Tuhan. Semua adalah kepunyaan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berikan kami hikmat. Hamba berdoa secara khusus buat mereka yang berbisnis, buat mereka yang berusaha, buat mereka yang bekerja. Hamba berdoa dalam nama Yesus sehingga apa yang mereka kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil dan Tuhan yang mempromosikan setiap mereka. Bahkan terlebih khusus biarlah Tuhan mengingatkan mereka akan segala sesuatu yang mereka miliki adalah milik kepunyaan Tuhan. Agar mereka tidak menjadi sombong dan tinggi hati, tapi biarlah mereka selalu menganggap apa yang mereka miliki adalah milik kepunyaan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang hari-hari ini mungkin sedang lemah, biarlah keberadaan kami anak-anak Tuhan boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami saling mengingatkan, kami saling mendoakan, kami saling menguatkan. Sehingga kami anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman ini untuk selalu bertolong-tolongan. Kami boleh menopang, kami boleh menguatkan, kami boleh menyediakan, kami boleh menopang, kami boleh membangun satu dengan yang lain. Sehingga melalui hidup kami ada orang-orang yang mengalami berkat-berkat Tuhan. Melalui hidup setiap kami ada orang-orang yang turut dikuatkan. Sehingga hidup kami berguna, hidup kami bermanfaat, hidup kami berarti buat orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan, hamba berdoa buat mereka, sehingga anak-anak Tuhan yang olehnya anugerah Tuhan pagi hari mendengarkan firman Tuhan terus diingatkan dalam keberadaan mereka untuk menguatkan orang lain, untuk menjadi berkat buat orang lain, untuk menopang orang lain. Karena kami tahu apa yang kami miliki semua sifatnya sementara. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang campur tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga berdoa tentang keadilan Tuhan dalam menciptakan hukum. Karena kehendak Tuhan adalah adil dalam kehidupan kami pun. Biarlah kami mana apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, kami berlaku adil di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang melihat segala sesuatunya. Hamba berdoa juga secara khusus
menaikkan pokok-pokok doa kami ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa buat setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada. Hamba berdoa bagi mereka, Tuhan Yesus tolong rumah tangga anak-anak Tuhan, dimanapun rumah tangga mereka berada, biarlah Tuhan pulihkan. Kalau pagi hari ini ada suami-suami, ada istri-istri yang berdoa agar adanya pemulihan rumah tangga, Bapak kami satukan hati kami sepakat berdoa di dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang memulihkan rumah tangga mereka, sehingga hati suami-suami, hati istri-istri kembali datang kepada pasangan mereka yang sah di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan campur tangan dalam rumah tangga mereka, kuatkan iman rumah tangga mereka Tuhan, suami-suami, istri-istri, saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai satu dengan yang lain. Tuhan tolong, pulihkan setiap rumah tangga yang rusak, Allah jamah setiap mereka, bahkan hamba berdoa, adanya rekonsiliasi terjadi bagi hubungan suami dan istri. Sehingga anak-anak pun yang melihatnya turut mengalami damai sejahtera Tuhan. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan jika pagi hari ini ada yang mengalami kelemahan tubuh. Hamba mau berdoa buat mereka. Saudara dimanapun kau berada, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Karena firman Tuhan katakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan ke seorang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Bapak, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Kalau ada di antara mereka yang meletakkan tangan kanan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit, hari ini kami sepakat berdoa di dalam nama Yesus, sembuhkan. Karena kami percaya Tuhan, ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Doa yang lahir dari iman, itulah yang menyembuhkan mereka. Hamba berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur mereka yang sakit sudah dijamah pagi hari ini, sudah disembuhkan pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh organ-organ tubuhmu sehat sempurna. Seluruh sakit penyakitmu diangkat oleh Tuhan, disembuhkan di atas kayu salib. Yesus berkata sudah selesai dalam nama Yesus, dan oleh bilur-bilurmu mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa pagi hari ini menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap usaha, setiap bisnis, setiap pekerjaan anak-anak Tuhan, biarlah diberkatilah oleh Tuhan. Hamba percaya tanah di tempat di mana mereka mengelola akan mengeluarkan hasilnya. Itulah yang menjadi janji Tuhan. Selama kami tidak menyimpang ke kanan ke kiri, selama kami belajar memegang perintah Tuhan dan melakukannya, maka kami tahu hidup kami tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Diberkatilah usaha pekerjaan, diberkatilah bisnis, studi mereka di dalam nama Yesus. Nama Tuhan saja dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Pagi hari ini kami juga berdoa menyerahkan setiap ini sedang berdoa untuk mencari pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan bukakan jalan atas mereka sehingga mereka bertemu dengan lapangan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan dengan penghasilan yang layak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terbuka jalan-jalan Tuhan. Kami juga berdoa pagi hari ini ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu, menyerahkan setiap orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi. Hamba bersyukur Tuhan ada banyak orang-orang muda yang boleh terus bergabung melalui doa pagi ini. Mereka mengalami pemulihan, mereka mengalami lawatan Tuhan, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya hamba berdoa dalam nama Yesus, sehingga orang-orang muda ini dijaga Tuhan, dipagari Tuhan dengan pagar perlindungan Tuhan. Diberkatilah mereka masa mudanya, diberkatilah mereka dengan hari depan yang penuh harapan, cita-cita yang diberkati Tuhan. Hamba berdoa biarlah mulai masa muda mereka takut akan Tuhan ada dalam hati masing-masing mereka, sehingga masa muda mereka diberkati Tuhan jadi kepala bukan ekor, naik dan bukan turun. Kalau ada di antara mereka yang sedang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup di dalam nama Yesus, biar Allah yang mengirimkan kepada mereka pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, dan mengasihi bahkan menghargai hidup mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus, jauhkan mereka ya Tuhan dari setiap pergaulan yang merusak, pergaulan yang buruk dalam nama Yesus. Biarlah ada anugerah kasih setia Tuhan yang terus berkata-kata dalam hati orang-orang muda untuk tetap terus hidup memuliakan Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Makasih Bapak, berkati studi mereka, berkati rencana dan cita-cita mereka, campur tangan Tuhan ada atas mereka. Hamba juga berdoa buat setiap mereka yang pasangan suami istri, yang rindu memiliki keturunan, hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan tolong mereka, Tuhan bukakan kandungan istri-istri yang ada, diberkatilah kesehatan reproduksi mereka. Dalam nama Yesus, turun anugerah Tuhan, turun kemurahan Tuhan.
Turun kasih setia Tuhan. Hamba juga berdoa secara khusus pagi hari ini. Kalau ada di antara pagi hari ini mereka yang bergabung dalam doa pagi online, mungkin mereka belum mengenal Yesus, tapi mereka mengalami damai Tuhan tatkala mereka memuji, menyembah, mendengarkan firman, bahkan berdoa. Bapak hamba berdoa bagi mereka dalam nama Yesus, Engkau pegang hati mereka. Tuntun mereka dalam terang jalan Tuhan, sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, sehingga ada jiwa-jiwa datang kepada Tuhan melalui program doa pagi online ini. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat kota di mana kami tinggal, diberkatilah kota kami. Kami mengangkat kedua tangan kami, ucapkan berkat, kota kami diberkati Tuhan, kota kami aman, kota kami damai, kota kami udara cuacanya baik dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa juga ya Tuhan, dijauhkan kota kami dari segala sakit penyakit, virus, bakteri, kuman dalam nama Yesus. Berlindungan Tuhan, kota kami aman, kota kami diberkati, ekonomi kota kami maju bertumbuh dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bahkan kami berdoa Indonesia juga diberkati Tuhan. Pemimpin-pemimpin Indonesia Tuhan diberkatilah dengan roh takut akan Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, dalam kepemimpinan mereka diberikan hikmat, kebijaksanaan, dan tentu seluruh, bahkan seluruh wali kota, seluruh camat, seluruh gubernur, seluruh lurah, RT, RW, seluruh bupati diberkatilah oleh Tuhan Yesus dengan takkan Tuhan. Oh, biarlah kepemimpinan mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Rencana tahun 2024 ya Tuhan, beberapa waktu kembali depan kami akan mengadakan pemilihan umum, pesta demokrasi. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Semua berjalan dengan aman, berjalan dengan damai, kondusif. Setiap ada niat-niat, rancangan-rancangan yang jahat, roh pemecah belah, roh adu domba, sepakat kami batalkan, gagalkan, patahkan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tidak berlaku atas bangsa kami. Indonesia dijaga Tuhan. Indonesia dipagari Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari mara bahaya. Jauhkan bangsa kami dalam nama Yesus dari setiap bencana alam, rancangan-rancangan yang jahat dalam nama Yesus. Biarlah Allah singkapkan segala sesuatunya. Karena kami percaya janji firman Tuhan, tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dibukakan, tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan disingkapkan. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Secara khusus kami berdoa mengucapkan berkat. Israel diberkati Tuhan, Palestina diberkati Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, memohon belas kasihan. Terus ada damai. Pemimpin-pemimpin bangsa Israel, bangsa Palestina diberkatilah Tuhan. Tolong setiap mereka. Sehingga pemimpin-pemimpin mengambil keputusan yang tertuntun oleh takut akan anak Tuhan dalam negara ini. Tuhan diberkati, dijaga, dipagari Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Bahkan kami berdoa ada damai bagi mereka. Dan kami berdoa ya Tuhan, sehingga ada tuaian jiwa-jiwa dalam kedua negara ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur. Dan kami percaya apa yang kami doakan pagi hari ini kami bawa kepada Tuhan. Kami percaya semuanya Tuhan sudah dengar. Dan kami percaya janji firman-Mu mengingatkan kepada kami, apapun juga yang kami doakan dan kami minta, kami sudah menerimanya. Terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Yesus dahsyat. Saudara dikasih dalam Tuhan, doa pagi online kita Jumat 8 Desember selesai. Kita dalam doa pagi online, tapi bagi Bapak Ibu yang biasa mengikuti renungan singkat di YouTube channel saya, besok masih ada renungan singkat ini sampai channel saya Glenn Heru, ada program yang bernama Bible and Coffee, ya kan, di mana setiap pagi saya bagikan firman Tuhan. Tujuannya sederhana supaya anak-anak Tuhan tetap kuat, tetap terus diingatkan akan masalah, bukan pada masalah tapi kepada Tuhan, dan hidupnya semakin hari semakin permuliakan nama Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap setia, tetap jaga kesehatan, dan tetap hidup andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan shalom.